hari ini kita bisa berkumpul di gedung DPRD Ciamis, khususnya di ruangan Bamus, dalam rangka kegiatan silaturahmi yang disampaikan bersama dengan paguyuban pemuda Lembur Ciamis beserta dari Pansus BPNT DPRD Kabupaten Ciamis. Anggota Pansus semuanya ada 9. Kenalkan dulu, nama saya Jenderal Arifin dari fraksi PDI Perjuangan, dan sebagai ketua, dan juga Pak Haji Awan dari fraksi Gerindra dan Pak dari Partai Keadilan Sejahtera. Kami mendapatkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD, dan Ketua DPRD menyampaikan kepada kami selaku Pansus BPNT, menyampaikan adanya audiensi dengan PPLC, dan materi sudah jelas terkait masalah BPNT. Kami persilahkan kepada teman-teman dari PPLC, dan kebetulan ini Pak koordinatornya Pak Ade Abdipudin ya. Kita menindaklanjuti untuk kegiatan minggu kemarin pada hari Rabu itu kita diterima oleh Komisi D. Iya. Menindaklanjuti agenda kemarin karena kita memang kurang puasnya itu memang bukan nganaknya di Komisi D, tapi nganaknya itu di Pansus. Saya minta nanti hasil dari audien ini ada notulensi juga. Ini beberapa hal saya datang karena memang banyak sekali kejadian-kejadian di luar sana, terutama banyak sekali pemberitaan tentang kemarin sidak Pansus untuk ke warung-warung, terus lagi kisruh-kisruh yang masyarakat, terutama para supplier yang cukup menurut saya nakal gitu. Nah, sebenarnya Pansus ini dibentuk atas dasar apa sih Kang? Satu. Yang kedua, setahu saya bahwa yang mempansuskan agenda BPNT ini hanya di Ciamis saja. Sedangkan kan ini produk nasional kan. Jika memang pansus hanya sebatas dibuat untuk pengkondisian kepentingan, buat apa? Produk seperti apa nantinya akan dikeluarkan oleh pansus? Dasar kenapanya dibentuk Pansus itu memang sesuai dengan tatibnya, bahwa kita tadi memang betul sebetulnya ini bisa diselesaikan dengan satu komisi, maksudnya Komisi D. Tapi pada dasar prinsipnya itu ada beberapa keterkaitan yang bisa melibatkan beberapa komisi, khususnya Komisi B dan Komisi A, juga Komisi D. Makanya dilaksanakanlah paripurna untuk dalam rangka pembentukan Pansus. Tujuannya yaitu bagaimana kita meluruskan daripada PDI sendiri. Akar permasalahan bukan saja di agen e-warung, tapi bagaimana juga bisa mengangkat produk-produk lokal, sehingga pengembangan dari sesuai dengan prinsip BPNT itu sendiri, bagaimana mendongkrak perekonomian daripada lokal itu sendiri. Ada 3 sebetulnya yang kami lakukan. Itu terkait masalah satu pendataan, terus kedua masalah bagaimana melaksanakan dari koordinator kabupaten ya, atau kecamatan juga melaksanakan evaluasi. Terus yang ketiga, bagaimana ada enggak regulasi-regulasi yang ada di daerah itu. Tanggal 15 kita selesai, kita sampaikan ke pimpinan. KPM itu sendiri haknya seperti apa KPM. Terus kedua, masalah agen juga, tahu tidak masalah agen e-warung itu sendiri, melaksanakan bahwa itu dia punya kewajiban yang sangat berat sebetulnya. Saya tidak berbicara masalah titipan A, titipan si B. Kita berbenturan dengan ini, tapi saya tetap sudah teman-teman, apapun yang terjadi, kita lurus aja lah. Sebab kita sudah risiko Pansus, kita harus bisa menyampaikan apa yang mudah-mudahan menjadikan harapan semua masyarakat di Kabupaten Ciamis. Salah satu contoh kita temuan, tidak dilaksanakan salah satu contoh pada di dalam PDI itu harus dilaksanakan edukasi dan sosialisasi. Ke tingkat desa, ke tingkat RT, ke tingkat KPM, ke tingkat agen, tidak tahu mereka. Bentukan agen warung itu adalah kewenangan dari Bank Mandiri. Kita ke lapangan itu kemarin itu hampir 415 agen ya, gitu kan. Kita turun ke lapangan dan kami tidak ada yang tertinggal. Kita sisir terus bagaimana agen warung itu sendiri dari sisi kelayakan sesuai dengan PEDUM itu sendiri, gitu kan. Bagaimana pemetaan KPM-nya. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pansus ini sangat terbatas bagaimana kondisi warung dalam melakukan pelayanan kepada KPM.
Jadi belum menyangkut kepada supplier. Bagaimana koordinasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan bansos di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Nah, sekarang sedang tahap melakukan percakapan dan bahan rekomendasi nanti pada saat sinkronisasi sebelum paripurna, tahap sinkronisasi dengan ketua-ketua fraksi. Setelah melakukan sinkronisasi, baru kita melanjutkan ke acara paripurna dengan penyerahan berbagai macam rekomendasi sesuai dengan harapan yang disampaikan pada sidang paripurna. Apakah dari legislatif ini sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Sosial tentang adanya permasalahan? Karena kita kan kembali lagi Pak, ketika memang ini produk nasional, yang berhak mempansuskan itu bukan daerah, yang berhak mempansuskan itu adalah pusat. Ketika memang ada suatu permasalahan di daerah, ya tadi lagi Komisi D yang memang di sana itu ada tentang kesejahteraan. Ketika ada permasalahan dalam kesejahteraan di wilayah Kabupaten Ciamis, otomatis mereka ambil data, mengumpul data ke Kementerian Sosial, bikin rembukan ngumpul semua. Nanti pun dari Kementerian Sosial pasti datang. Kalau urusan masalah nanti pansus kita sudah tidak tatip, legalitasnya sudah jelas ya, ada di tatip nomor 1 tahun 2019. Nah, untuk hal terkait masalah tadi untuk keluarga dan termasuk Pak Dedali itu silakan kepada pimpinannya, kami tidak bisa menjawab. Nah, terus urusan yang kedua, yang ketiga, ini terkait masalah terbentuk masalah bentuk penerimaan di sana. Kita sudah menyampaikan surat ini dari sekretariatan ke sana 3 hari sebelumnya. Bukan ranah kami untuk menyampaikan kenapa tidak ikut, kenapa tidak logis, itu bukan ranah kami. Ya. Nah, itu rumah tangga DPRD di sana. Saya sederhana, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat kita sinkronkan dengan Pedum, itu sederhana saja. Pas turun ke lapangan itu 415 agen, saya melihat sendiri. Tidak perlu ada yang wakil-wakilan, saya melihat sendiri bagaimana keadaannya, bagaimana dia mengetahui bahwa ini merupakan program BPNT. Kita tanya sesuai dengan Pedum, tidak ada pertanyaan di luar Pedum. Ya, kita tanya sesuai. Ya, coba kalau kita turun ke lapangan, kenapa di sini ada agen, padahal di sini pemetaan KPM-nya tidak logis. Itu saja sudah terbukti. Bagaimana ada warung, ada di tukang cukur. Bagaimana ada agenda warung ini di bengkel, saya tahu sendiri. Makanya kita nanti akan kita sampaikan kalau urusan nanti hasil dari rekomendasi dari Pansus kita serahkan kepada pihak pemerintah daerah, mau sebab mereka sudah masing-masing punya kewenangan. Kalau tadi permasalahan ini harus masuk jadi nasional, bisa saja Pansus nasional. Ini Ciamis ini termasuk masalah pengelolaan BPNT dalam sudah termasuk baik. Tapi ada hal-hal krusial dari sisi kebijakan, ya. Sehubungan apa? Dari tingkat koordinasi daerah, jujur saja kita belum ada sinkron. Padahal dari sisi pelaporan sudah dianggap baik. Terus kedua, ke tingkat kecamatan ada yang dikatakan bukan tingkat koordinator kecamatan, Tinkor kecamatan. Ketuanya adalah Sekmat, penanggung jawab adalah Pak Camat. Di samping ada anggota-anggota kasih. Saya tanya, bagaimana legalitas Tinkor itu sendiri dari tingkat kecamatan? Sudah dibuat SK tidak? Itu belum, Pak. Saya menunggu dari kabupaten. Saya bilang kalau menunggu kabupaten lama, sebab Tinkor tingkat kecamatan itu atas dasar SK daripada Pak Camat. Gitu, Pak. Ya. Nah, itu. Nah, terus jadi kami permasalahan-permasalahan, Pak, makanya kita rangkum ini harus hati-hati. Tidak serta-merta. Kami tidak ada kepentingan apa-apa. Yang jelas kita warung itu sesuai tidak. Tanya aja pada teman-teman. Saya sudah bilang kepada teman, jangan ada istilah intervensi ini saya nggak. Mencatut nama boleh, tapi lihat dari sisi kelayakannya. Kang, kalau di lapangan tahu sendiri. Saya ke Banjarsari sampai beberapa media ya, saya senang supaya tahu apa langkah-langkah Pansus seperti apa ya. Semua ada yang mengikuti waktu saya di Lumbung ya, ikuti. Saya senang tuh. Kang Haji ada. Nah, senang
bukan apa-apa supaya tahu proses pansusnya itu seperti apa. Gitu kan? Sehingga kita akan dalam rangka pansus itu mendiri kepada rekomendasi kepada pemerintah daerah, ini loh yang harus diperbaiki. Sebab tadi kalau urusan masalah kedinasannya, dinas sosial itu ada di ranah kemitraan Komisi D. Kalau urusan masalah pangan, komoditas itu ada di Komisi B. Komisi A ada keterkaitan dengan pelaku-pelaku, kepala desa, camat. Kalau saya jujur saja, ada pihak yang dianggap, padahal di sana ada larangan dalam huruf I, ASN kepala desa, BPD itu ada larangan, tapi ada yang mengelola. Nanti kami akan rangkum semua apa yang kami dengar di lapangan dan kami lihat di lapangan akan kami rangkum. Makanya kita akan nanti disampaikan, kita nanti akan diserahkan. Ini loh dari laporan dan hasil pansus. Nah, nanti ke pemerintah daerah kan ada koordinator daerah. Kita serahkan lagi kepada Bank Mandiri, itu monggo. Gitu kan. Ya, saya masuk ya. Boleh izin? Izin. Siap. Mohon Ketua Pansus masalah supplier. Iya. Urgensial. Karena pertarungan di bawah. Saya tidak akan menyebutkan CV-CV-nya. CV berganti satu CV lagi, ada 7 yang kami tahu. Kalau saya sebutkan di sini nanti jadi pencemaran nama baik ya. Tapi kita masih membuktikan alur permainan ini kan begitu. Di Pedum KPM tidak diatur dalam konteks floating produk. Betul. Saya lihat dipukul rata semuanya, bisa 11 kiloan, 12 kiloan. Begitu kan. Nah, di Pedum tidak ada keterangan terkait masalah bagaimana fungsi peran KPM keluarga penerima manfaat ini, apa yang harus dikonsumsi kan begitu. Yeah. Yang penting target yang gizi dan stuntingnya dapat. Yeah. Tidak diberikan hak otonomi itu. Padahal kita sudah masuk. Perdebatan tentang beras premium, medium, tidak ada keterangan itu di Pedum. Sekali lagi, panduan kita hanya satu ini. Kita tidak mau melihat apapun. Kalau memang ada problem-problem seperti itu, harapannya jangan dulu bermain di wilayah ranah pansus, karena ada produk ini begini kan. Ini kan sudah produk nasionalnya. Kahayang abdi mah komisi ke loncat lah ke Kemensos. Gitu loh. Ke Kemensos, ke keuangan, Kemenke, bagaimana ya Waskir. Karena di sini kan tidak diarahkan pada proses kalau ada apa-apa silakan buat pansus, kalau ada apa-apa silakan buat itu, kan tidak ada keterangan di klausul ini kan produk ini sudah produk nasional. Betul. Nah, khawatir akan dengan tim bekerja beberapa bulan ini dengan menyerap berbagai sisi, nanti diparipurnakan tanggal 15, dari proses pansus lahirnya pun menjadi tidak jelas apakah produk nanti yang direkomendasikan pansus menjadi legal, kan begitu. Kan menjadi mubah waktu kan, gitu kan, karena tidak melahirkan apapun, karena bentuk produk itu produk itu. Saya tidak sadis kalau berbicara ilegal ya kan ya. Hanya menjadi pertanyaan saya, urgensial dari berangkatnya dari mana gitu urusannya. Saya koordinasi dengan ketua komisi D juga tidak dilibatkan, gitu kan, yang tahu dengan problematika yang ada. Ini cenderung pada pengaitannya di akar rumput. Memang betul, oke lah ke bawah, dan itu tidak 1-2 gitu. Saya mapping dan coba berapi-api lah, berpura-pura memahami siasat. Dan kalau mau jujur, juga ada pembackup yang terkait masalah yang definisi supplier. Ngeri sebenarnya kalau saya harus mengungkapkan itu. Sah nggak sih produk yang dikeluarkan pansus? Dan di sini sudah poin yang terakhir, jika ada masalah apapun, sudah langsung lari ke Kemenkos. Kalaupun tidak dikor, gitu kan, dari kabupaten, ataupun tidak di tingkat dinsos lah teknisnya, gitu kan, atau komisi yang kita masukkan untuk melaporkan itu, datang dulu ke sana, nggak usah menciptakan produk, karena takut kalau nanti itu dilahirkan dari pansus ini, batal secara hukum. Saya hanya menyampaikan itu. Di awal saya berbicara, jaga marwah Dewan. Kalau diungkapkan satu-satu ini yang repot semuanya. Cuma nanti poinnya. Nah, kami dengan diskusi dengan teman-teman ini, jujur kan, rada ekstrim. Sudah hentikan pansus. Itu.
kalau Akang atau kita sama-sama menjaga marwah, tanggung jawabkan si Kedinsos, tanggung jawabkan kepada pihak terkait teknis. Ada problematika di lapangan uang dan bla bla bla, silakan lari ke sana. Keuntungan dalam produk ini luar biasa. Sampai ada yang bilang kepada saya bertaruh dengan segala apapun, karena ini luar biasa. Amisnya luar biasa. Amisnya luar biasa. 1 kilo berapa kali tonas, bla 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 bla. Sama dia mempertaruhkan jabatan dia pun ingin dilepas kok demi itu. Kan sudah gila. Kunci terakhir saya cuma satu, saya minta dalil dari Al-Quran dan hadis yang membolehkan membawa harta dari fakir miskin. Pertanyaan, KPM untuk fakir miskin atau bukan? Saya sudah mengingatkan ke si A, si B, si C. Anda memainkan keuntungan di situ. Enak ya? Enak. Istidroj. Suatu ketika kamu nanti akan dipertanggungjawabkan. KPM itu produk nasional yang bagaimana memberdayakan fakir miskin. PKH fakir miskin, KPM fakir miskin kan. Tidak boleh satu rupiah pun kita ambil di situ. Kalau ada masalah laporkan, kalau ada masalah laporkan. Ini tidak difungsikan. Apa sih yang susah dari desa? Gitu kan? Tinggal berdayakan kalau kita mau sesuai visi misi kabupaten. Saya jujur Komisi A, begitu kita baca Pedum, lu naon perlu dimasalahkan dalam bentuk Pedum bagus kan? Tidak ada masalah sebetulnya. Kalau ada yang keberatan dari KPM, tinggal ada lapor, gitu kan? Ke tingkat kecamatan ada yang kecam, gitu kan? TKSK sebagai pendampingan. Sudah selesai kalau semuanya berjalan dan paham. Dalam Pedum itu sudah jelas, KPM itu berhak menentukan komoditi, berhak untuk menentukan dari kuantitas. Kenapa harus munculnya? Apakah itu dari sisi orang miskin yang harus dijadikan orang kapitalis untuk mendapatkan suatu keuntungan? Hati kecil saya setuju. Jujur saja. Sekarang itu saya lagi menikmati, bukan dikerongkongi daripada program ini. Tapi kenapa orang bermain? Ya, kalau melihat angka ini per bulannya berapa? Ngeri, miliar, 28 miliar. Betul. Kalau kita hitung lagi, kenapa rakyat miskin 28 miliar itu tidak nikmati? Malah hanya dijadikan apa ya? Kurang cocokan. Saya secara pribadi juga teman-teman, saya matanya kita hayang pansus ge. Kalau urusan masalah ieu mah, rek naon tinggal kembalikan kan urang catatanna kieu sing arapal kana petunjukna. Lamun kabeh geus kana petunjukna geus kana apal, ka hiji petunjuk ulah dijieunkeun jadi petunjuk kepentingan. Kitu we sederhana. Da geus naon sih jadi kekurangan di sana. Coba. Ini negara kok masih namanya perhitungan. Rakyat miskin kudu ngadahar-dahareun anu ngarareuna, anu loba 4 unsur. Geus jelas aya di dinyana kudu aya aja kudu aya aja. Barangna dicarikan produk lokal. Lamun 24 karena perekonomian lokal lamun daekeun mah. Menjadi persoalan tadi kita. Saya jujur, saya ini makin dewasa kalau melihat daripada agen di lapangan. Jujur saja. Ini titipan saya nggak peduli, saya bilang sesuai dengan Pedum aja. Gitu aja. Jujur aja. Saya nggak ada peduli urusan ini titipan A, titipan si B. Yang jelas ini yang saya peduli adalah Pedum kenapa tidak digunakan gitu aja. Benar kan? Saya ini sampai tempat sampai kita dengan KPM ya konsultasi apa KPM bisa mengikuti? Kenapa mengikuti? Coba tentukanlah KPM. Yuk punya kartu menentukan komoditi yang penting 4 unsur memenuhi. Mau beras 1 kilo, 2 kilo, monggo. Ya, itu sudah clear. Betul. Tapi kenapa saudara dipermainkan hanya cukup iya mah hanya menerima bantuan? Tidak seperti itu pemerintah. Justru ingin bagaimana rakyat itu terpenuhi kebutuhannya. Bukan orang lain terpenuhi kebutuhan. Bukan yang kaya malah ya kan. Kalau kita jujur saja ini benar-benar bola direkam sama. Ini jangan dijadikan salah satu kebutuhan kapitalis. Ya. Bahaya. Ini sangat membahayakan sebetulnya. Ya, tadi betul kata Komando. Kalau berprinsip masalah Pedum sudah tidak ada masalah dengan Pedum. Makanya saya akhirnya jujur kita akan mengembalikan sesuai dengan Pedum. Kenapa ini tidak sesuai dengan Pedum? Kenapa ini tidak sesuai? Udah itu. Nggak ada komitmen yang lain. Mas Adi Pansus dicapai itu. Pansus tidak tahu. Satu, agenda saya banyak yang lain. Kedua, sebetulnya kita juga akan kembalikan udahlah komisi ini pembenahan masalah ini, komisi ini pembenahan masalah ini. Coba tolong Tikor berjalan dengan semestinya, ya.
Sebetulnya sederhana, tinggal duduk bersama. Betul. Jadi iya nu enakna jadi supplier ngaributkeun urang. Ieu teh nuntungkeun anak batur urang diributkeun nana. Input dari teman-teman itu hampir sama Kang Andi. Hampir sama. Apa HKPM nggak ada yang mau jawab? Abdi mah cekap di pasihan sakieu ge alhamdulillah. KPM teh boga duit di pemerintah 200 juta dibalanjakeun sok aya mah kumaha. Makanya kudu dipaket-paket segala. Itu kan yang mendatang di paketan saya di kilo ibu ya kudu nama 10 berapa ya 1 kilo kenapa ini 8 on daek nih gitu kan balikan deh KPM punya beas, mau beli beasnya ayo nak terpanen beasnya loba ibu gaduh beas sedar pak ya 12 kilo diberi tarima deh balikan deh itu dan terus pak yang alhamdulillah sakit gusti bener kan? Saya jujur saja kita komoditi ya kacang Kang Andi ya. Itu sampai membandingkan Pak Abdi mah gaduh kacang iya hasil panen kamari iya di pasihan deui kacang betul itu persoalan buat kami itu kan makanya saya bilang ini KPM kok dipermainkan benar kalau yang ngadongin dia di desa kantor desa numpuk nol jangan naon eta kubucin deh jangan jual. Kang Andi sekarang itu berlomba jujur saja kalau mau berbicara berlombanya apa saldo belum turun pihak ketiga sudah ngobrol sieun kapilan batur benar tuh Ya betul. Saya benar kemarin itu sampai salah satu desa ya kecamatan saya bilang ini kembalikan lo keayaan gitu duit cataru ditunggu ayeuna hampir 2 minggu yang dibagikeun ka eta ka rakyat di sini kirang ada ngareuna rakyat mah meuli baik berek saya sama gitu terus siapa yang tanggung jawab semua pihak dong tanggung jawab supaya rakyat miskin itu jangan dibodohi saya kemarin bilang Pak Camat kira hatu rakyat miskin kieu wae pantas bagi miskin wae ke rumah ayeuna aya duitan dibobol dibayar barang paket atau benar banget. Saya kemarin kita cek agen, makanya saya bilang kalau urusan masalah kualitas dan kuantitas silahkan. Dan prinsip perdagangan itu ada nilai yang harus disaling menguntungkan. Artinya ibu mah sarua jeung meuli lamun dina harga sakilo kudu bener aya sakilo. Mudah-mudahan pansusna beres gitu. Saya berharap beres, harus cepat beres kan. Perlu nggak kami harus menyampaikan ketua dewan untuk segera menghentikan pansus ini? Kalau masalah untuk penghentian sebetulnya nanti juga sendiri. Kalau saya bilang ya, betul. Jadi kita tinggal menunggu waktu. Yang makanya kami dengan teman-teman ya doakan saja ini tidak diperpanjang lagi. Saya tidak akan ini lagi lah. Udahlah kita laporkan ya. Kita sampaikan penyampaian laporan udahlah titik gitu kan. Laporan cuma satu balik ke dia gitu. Oh iya itu mah jelas gitu kan. Ada masukan dari teman-teman ya. Tadi sudah dicatat program dikembalikan lagi tuh. Kalau pansus mau jadi produk hukum dan dinaikkan ke PH, yuk saya akan bedah satu persatu. Tapi siap nggak dengan konsekuensinya? Pansus ini harus berhenti. APH sudah lagi mau nyorot ini semua. Usulannya ya hentikan pembuatan pansus ini dan kembalikan semuanya ke PLU. Nah ini tim koordinasi pada kemana tuh? Pansus itu kan jadi malah double job atau ada tumpang tindih amanah kan? Bahkan ada di saya, datanya di saya, real rekaman dengan TKSK. Saya tidak akan sebutkan dari daerah mana. Bahwasanya TKSK itu sebagai jembatan bagaimana caranya investor Komoditi supplier itu bisa masuk. Dan untuk ewan unggul ataupun agen itu ada perjanjian di atas materai. Nah ini miris sekali. Saya mengambil kutipan dari surah Al-Isra ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzal qurba haqquhu wal miskin wa ibnas sabil wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Shadaqallahul azim.
dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Apakah tidak takut dari Kang Andi? Apakah tidak takut? Oke lah, kita aman di dunia ini, hari ini aman, kita senang, kita enak. Kebal hukum, oke. Kebal intimidasi, oke. Tapi kepada Sang Pencipta, kita akan kembali lagi dari yang tidak ada menjadi ada dan tidak ada lagi. Mari kita sama-sama ingatkan pemerintah dan ingatkan juga semuanya yang terlibat dalam BPNT ini untuk mengembalikan semuanya ke penduduk yang benar. Mudah-mudahan pansus ini memberikan rekomendasi yang terbaik. Apa yang menjadi harapan, salah satu adalah bentuk daripada Pedum. Terima kasih juga kepada teman-teman media ya yang hadir pada hari ini. Sehingga kami bisa berkomunikasi langsung ya. Terima kasih. Kita tutup saja audiensi dengan teman-teman ini dengan ucapan dalam bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama ya, dengan masyarakat yang lainnya juga, bahwa kita untuk proses daripada pansus itu, kita sebetulnya dengan teman-teman juga sudah sepakat kita kembalikan kepada Pedum.